nama saya Puji Fauzia. Saya dari kelas 07 Sake 002. Di sini saya akan memenuhi penilaian saya pada mata kuliah praktik pemeriksaan akuntansi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pertemuan pertama, yaitu pengujian substantif. Nah, pengujian substantif ini ada variabel sampling, yaitu teknik statistik yang digunakan oleh auditor untuk menguji kewajaran suatu jumlah atau saldo dan untuk mengestimasi jumlah rupiah suatu saldo, akun, atau kuantitas lain. Kondisi ini di mana seorang auditor dalam pengujian substantif menggunakan variabel sampling untuk memperkirakan saldo suatu rekening. Yang pertama, jika klien tidak menyajikan suatu jumlah yang dianggap besar, dan kedua, jika suatu saldo rekening ditentukan dengan statistical sampling. Nah, selanjutnya ada pengambilan sampel dalam pengujian substantif, yaitu ada 7 tahap. Tahap yang pertama, penentuan tujuan pengambilan sampel. Yang kedua, tahap penentuan populasi. Yang ketiga, tahap penentuan sampling unit. Yang keempat, tahap penentuan besarnya sampling. Yang kelima, penentuan metode pemilihan sampel. Yang keenam, pemeriksaan sampel. Yang ketujuh, evaluasi sampel. Nah, di sini ada tahap-tahap variabel sampling untuk estimasi. Yang pertama tadi menentukan tujuan pengambilan sampel, yang kedua menentukan populasi, yang ketiga menentukan sampel unit, yang keempat menentukan besarnya sampel, yang kelima menentukan metode pemilihan sampel, yang keenam memeriksa sampel, yang ketujuh mengevaluasi sampel. Nah, tahap variabel sampling untuk estimasi started mean per unit itu yang pertama menentukan tujuan pengambilan sampel, yang kedua menentukan populasi, yang ketiga menentukan sampel unit, yang keempat menentukan besarnya sampel, yang kelima menentukan metode pemilihan sampel, yang keenam memeriksa sampel, yang ketujuh mengevaluasi sampel. Baik, terima kasih untuk pertemuan pertama. Selanjutnya akan pertemuan kedua. Nah, yang kedua itu yang kedua, materi pertemuan kedua yaitu pengujian pengendalian. Untuk melaksanakan pengujian pengendalian tambahan, maka auditor mengembangkan program audit. Pengembangan program audit ini dimaksudkan untuk memspesifikasikan pengendalian yang akan diuji dan prosedur khusus yang akan dilakukan. Pengujian pengendalian tambahan ini seharusnya dapat menghasilkan tambahan bukti yang memadai mengenai efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian. Yang pertama ada melakukan revisi atau menetapkan kembali resiko pengendalian berdasarkan bukti tambahan. Yang kedua, melakukan dokumentasi atas penetapan resiko pengendalian. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat resiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan auditor. Yang keempat, merancang pengujian substantif. Nah, selanjutnya ada metodologi pemeriksaan yang dilakukan auditor dalam pendekatan tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah meliputi 6 tahap. Yang pertama tahapnya menghimpun atau menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, merancang dan menjelaskan pengujian pengendalian. Yang ketiga, menetapkan resiko pengendalian. Yang keempat, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Yang kelima, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan untuk mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan auditor. Nah, dan keenam, merancang pengujian substantif. Selanjutnya ada 2 tipe pengujian pengendalian ini. Yang pertama, concurrent test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur yang memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Yang kedua ada pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, yaitu penguji yang dilaksanakan auditor selama
pekerjaan lapangan. Selanjutnya, ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan. Yang kedua, pengamatan atau melakukan observasi terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Yang keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Terima kasih. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, ada siklus perolehan dan pembayaran yang dibayar di muka. Nah, siklus perolehan dan pembayaran ini yaitu siklus yang melibatkan setiap keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa guna menjalankan operasi perusahaan. Siklus tersebut biasanya dimulai dengan pengajuan permintaan pembelian oleh suatu pegawai berwenang yang membutuhkan barang atau jasa yang berakhir dengan pembayaran atas setiap manfaat yang diterima. Hal tersebut biasanya membutuhkan mulai dari permintaan pembelian, pemesanan pembelian, dan juga laporan barang dan berkas transaksi pembelian, jurnal atau daftar perolehan, faktur pemasok, memo debit, voucher, dan berkas induk hutang usaha, neraca saldo hutang, laporan pemasok, cek, berkas transaksi pengeluaran kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, siklus perolehan dan pembayaran ini yang dibayar di muka biasanya mengacu pada proses akuntansi terkait pembelian barang atau jasa, di mana pembayaran dilakukan sebelum barang atau jasa tersebut diterima atau digunakan. Dalam siklus ini, pembayaran di muka seringkali terjadi dalam bentuk uang muka atau deposit yang dibayar oleh perusahaan atau individu kepada pemasok dan penyedia pelayanan. Nah, berikut ada langkah-langkah umum dalam siklus perolehan dan pembayaran yang dibayar di muka. Yang pertama adalah ada pengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua, ada pemilihan pemasok. Yang ketiga, ada pembayaran di muka. Yang keempat, ada penerimaan barang dan jasa. Yang kelima, ada pencatatan akuntansi. Yang keenam, ada penyelesaian pembayaran. Nah, penguji atas pembayaran berkaitan dengan sifat fungsi keempat, yaitu pemrosesan dan pembukuan pengeluaran kas. Yang pertama itu ada otorisasi atau perolehan. Yang kedua, pemisah wewenang dan tanggung jawab penjagaan aktiva dari fungsi lain. Yang ketiga, pembukuan tepat waktu dan penelaahan transaksi secara independen. Keempat, ada otorisasi pembayaran. Terima kasih, sekian pertemuan ketiga. Baik, lanjutan untuk pertemuan keempat dengan judul siklus pemeriksaan dan perolehan pembayaran investasi. Nah, siklus investasi pada pendanaan. Nah, siklus investasi ini yaitu siklus tentang transaksi investasi, baik transaksi dalam aset tetap ataupun investasi dalam sekuritas, saham, dan obligasi perusahaan. Nah, pada bab ini, fokus pembahasan hanya audit atas transaksi dan akun investasi aset tetap. Siklus pendanaan ini yaitu siklus tentang transaksi pendanaan baik melalui utang bank, utang obligasi, atau melalui penerbitan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Nah, audit investasi aset tetap. Ada ragam transaksi. Yang pertama, perolehan aktiva tetap, itu ada tunai, kredit, pertukaran dengan aktiva tetap lain, pertukaran dengan saham perusahaan, dibangun dengan modal sendiri, dibangun sendiri dengan dana pinjaman. Nah, terus selanjutnya ada audit investasi aktiva tetap. Yang kedua, lanjutan yang tadi itu yang kedua, depresiasi aktiva tetap. Ini harus dipahami standar pengukuran kas
sebagai dasar depresiasi. Yang ketiga, ada penghentian aktiva tetap. Yang keempat, ada reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Perhatikan kemungkinan klasifikasi reparasi dan pemeliharaan. Yang pertama itu sebagai revenue, yang kedua sebagai kapital. Nah, audit investasi aset tetap ini memiliki akun yang terpengaruh. Salah satunya yang pertama ada aset tetap, yang kedua beban depresiasi aset tetap, yang ketiga akumulasi depresiasi aset tetap, yang keempat beban reparasi dan pemeliharaan, yang kelima revaluasi aset tetap, yang keenam laba rugi pertukaran aset tetap, yang selanjutnya 7 beban bunga, yang kedelapan dismantling. Nah, selanjutnya ada tujuan audit. Tujuan audit ini menguji kewajaran transaksi dan saldo akun transaksi investasi aktiva tetap. Nah, kewajaran ini diukur dari kriteria asersi sebagai berikut. Yang pertama ada eksistensi atau terjadinya transaksi. Yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga ada hak dan kewajiban, yang keempat ada penilaian dan alokasi. Nah, yang kelima terakhir itu ada penyajian pengungkapan. Nah, di sini ada pengujian substantif. Nah, pengujian substantif ini ditentukan oleh tingkat resiko. Tingkat resiko pengendalian dan materialitas salah saji. Harus dipahami hubungan dengan resiko dengan pengendalian, materialitas dan bukti audit. Nah, tujuan pengujian substantif ini yang menguji kewajaran saldo dengan cara yang pertama mencocokkan akun saldo. Yang kedua, menguji ketetapan pelakuan akuntansi. Nah, pengujian substantif mencakup prosedur pendahuluan, prosedur analisis, prosedur pengujian detail transaksi, prosedur pengujian detail saldo rekening, pengujian detail estimasi akuntansi, dan terakhir pengujian detail penyajian dan pengungkapan. Nah, pada audit siklus pendanaan, yaitu siklus yang tentang pengadaan dana untuk keperluan kegiatan operasional dan investasi. Nah, alternatif pendanaan ini yaitu kredit bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, penerbitan obligasi. Yang ketiga, penerbitan saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Nah, yang ketiga ini beban modal yang terjadi adalah bunga dan dividen. Nah, di sini ada tujuan audit khusus. Nah, tujuan ini untuk penguji transaksi. Jika terjadinya occurrence, terus yaitu pembukuan perolehan aset tetap, penghentian aset tetap, serta reparasi pemeliharaan. Nah, yang kedua ada kelengkapan. Kelengkapan ini keseluruhan perolehan aset tetap, penghentian aset tetap, serta reparasi dan pemeliharaan yang terjadi selama tahun berjalan telah dibukukan dengan lengkap. Yang ketiga ada akurasi. Akurasi ini perolehan aset tetap, penghentian aset tetap, reparasi dan pemeliharaan, serta beban depresiasi dinilai secara akurat sesuai dengan PABU, serta di jurnal, diringkas, dan diposting secara akurat. Nah, selanjutnya ada pisah batas atau cut off. Seluruh perolehan aset tetap, penghentian aset tetap, serta reparasi dan pemeliharaan dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat. Nah, selanjutnya ada klasifikasi. Nah, seluruh perolehan aset tetap, penghentian aset tetap, serta reparasi dan pemeliharaan telah dibukukan pada akun yang tepat. Selanjutnya yang terakhir, eksistensi. Aset tetap yang dibutuhkan adalah aset tetap produksi yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pada pertemuan kelima, yaitu menganalisis laporan keuangan klien secara umum, komparatif, dan berbasis rasio. Nah, baik, di sini ada prosedur analisa awal dulu. Untuk menjaga kualitas arus keuangan, sebuah perusahaan ini perlu melakukan prosedur audit laporan keuangan. Dalam menjalankan prosedur audit ini, seorang auditor akan melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan suatu mengenai informasi
mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, tujuan analisa awal ini dilakukan agar menjadi alat perencanaan. Yang kedua, pengujian substantif. Yang ketiga, melakukan review menyeluruh. Nah, analisis horizontal atau komparatif yaitu merupakan salah satu teknik dalam analisis atas laporan keuangan dengan membandingkan nilai item-item di dalam laporan keuangan dengan nilai item-item yang sama dilaporkan keuangan sebelumnya. Nah, ada jumlah metode lain yang diterapkan dalam analisis horizontal ini, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, analisis tren atau indeks, analisis sumber dan modal kerja. Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Yang keempat, analisis sumber penggunaan kas. Nah, analisis laporan keuangan secara umum yaitu suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsur yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada periode sebelumnya dan periode sekarang atau tahun berjalan. Nah, analisis laporan keuangan ini umum dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan dan manfaat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyediakan informasi menyangkut kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercaya kepadanya. Nah, di sini ada analisis rasio. Pengertian dari rasio keuangan ini menurut James and Van Holm merupakan indeks atau menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dalam praktiknya, analisa rasio keuangan ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, rasio laporan posisi keuangan. Yang kedua, rasio laporan laba rugi. Yang ketiga, rasio antar laporan. Nah, bentuk-bentuk rasio keuangan ini ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada rasio aktivitas, ada rasio profitabilitas, dan ada rasio pertumbuhan, dan terakhir ada rasio penilaian. Nah, keterbatasan rasio keuangan ini dari J. Fred Weston ini menyebutkan kelemahan rasio keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data keuangannya disusun dari data akuntansi. Yang kedua, prosedur pelaporannya yang berbeda. Yang ketiga, pengadaan manipulasi atau fraud. Yang keempat, menggunakan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Hal-hal ini perlu diperhatikan dalam menganalisa laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa dan perhitungan harus dilakukan dengan cermat dan akurat. Yang kedua, kalau terjadi perbedaan, sebaiknya direkonsiliasi terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, sebaiknya auditor harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dan manajemen perusahaan.
pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh ini menjelaskan tentang siklus pengujian dan piutang usaha. Nah, pemeriksaan piutang itu ada 3. Ada sifat dan contoh piutang, tujuan pemeriksaan piutang, ada prosedur pemeriksaan piutang. Nah, sifat dan contoh piutang ini menurut standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha ini piutang yang berasal dari penjualan barang dengan atau dagangan atau jasa secara kredit. Nah, sedangkan piutang lain-lain ini piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Nah, contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang antara lain, yang pertama piutang dagang, kedua piutang pegawai, yang ketiga uang muka, keempat piutang lain-lain, dan kelima penyisihan piutang tak tertagih. Nah, tujuan dari pemeriksaan audit objektif pada piutang yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern atau internal control yang baik untuk piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa keabsahan dan keontentikan piutang. Yang ketiga, untuk memeriksa piutang dan cukup tidaknya perkiraan. Nah, keempat ini untuk mengetahui apakah kewajiban bersyarat yang timbul karena pendikontoan wesel tagih. Nah, yang terakhir ini untuk memeriksa apakah penyajian di laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK atau IFRS. Baik, selanjutnya pertemuan 8 yaitu siklus pengujian untuk persediaan. Nah, pemeriksaan persediaan ini di sini ada sifat dan contohnya, ada tujuannya, dan ada prosedur pemeriksaannya. Nah, kalau terkait dengan sifat dan contohnya ini, menurut standar akuntansi ini persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha nasional dalam proses produksi ataupun dalam perjalanan. Nah, dalam bentuk bahan ataupun perlengkapan untuk digunakan dalam proses pemberian jasa. Berikut sifatnya itu merupakan aset lancar, merupakan jumlah besar terutama perusahaan dagang atau industri, merupakan pengaruh yang besar dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada contoh perkiraan-perkiraan yang dapat digolongkan sebagai bahan persediaan. Yang pertama bahan baku, yang kedua bahan dalam proses, yang ketiga bahan jadi, yang keempat suku cadang, yang kelima bahan pembantu, yang keenam barang dalam perjalanan, yang ketujuh barang konsinyasi. Nah, tujuan pemeriksaan persediaan ini yang pertama pasti menilai efektivitas internal kontrol dan persediaan. Yang kedua memastikkan persediaan ini ada dan dimiliki perusahaan. Yang ketiga, memeriksa metode penilaian persediaan sesuai dengan PSAK atau IFRS. Yang keempat, memastikan sistem pencatatan persediaan sesuai dengan standar. Yang kelima, mengevaluasi allowance untuk barang rusak atau slow moving. Yang keenam, mengetahui persediaan dijadikan jaminan kredit. Yang ketujuh, menilai kecukupan asuransi persediaan. Yang kedelapan, memeriksa adanya purchase atau sales yang berdampak signifikan. Nah, yang terakhir memastikan penyajian persediaan di laporan keuangan itu sudah benar. Nah, di sini ada prosedurnya. Dalam prosedur pemeriksaan persediaan itu ada 2. Yang pertama complete test, mempelajari dan evaluasi internal control, terus tes transaksi pembelian pemakaian. Nah, jika pengendalian efektif, substantif test dapat dipersempit. Nah, yang kedua ada substantif test, yaitu meliputi observasi stock of name, memeriksa inventory list, cocokkan dengan stock card atau buku besar. Nah, konfirmasi kesediaan konsinyasi, memeriksa unit pinch dan penilaian persediaan, dan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan di tanggal neraca, memeriksa allocase slow moving. Terus yang selanjutnya memeriksa subsequent event, lalu cut off penjualan dengan pembelian, lalu memeriksa perjanjian kredit, terus pembelian, terus komitmen penjualan, lalu memeriksa barang dalam perjalanan, dan menyimpulkan hasil audit
dan membuat usulan penyesuaian. Lalu yang terakhir memastikan penyajian persediaan sesuai dengan PSAK. Baik, selanjutnya pertemuan 9 mengenai siklus pengujian utang usaha. Nah, di sini ada deskripsi utang jangka panjang, yaitu kewajiban sekarang dari transaksi masa lalu atau jatuh tempo saat kurang lebih dari 1 tahun atau bisa lebih dari 1 tahun. Contohnya kredit investasi bank, terus obligasi, utang ke induk, utang sewa, utang pensiun, asal jangka panjang. Nah, prinsip penyajian utang jangka panjang ini yang pertama harus dijelaskan cukup di neraca, itu di neraca ditambah juga pencatatan kakinya seperti nama utang, jumlah yang disetujui atau ditarik, jatuh tempo, bunga, pembatasan dividen, modal kerja, aktiva yang dijaminkan. Nah, yang kedua ini dibagi menjadi dua kelompok dengan perjanjian tertulis atau seperti bank atau obligasi. Nah, yang kedua tanpa perjanjian tertulis seperti jaminan pelanggan, pengkreditan ditangguhkan, dan garansi produk. Nah, prinsip penyajian utang jangka panjang ini ada obligasi yang disajikan itu ada nominal dan premi yang belum diamortisasi atau dikurangi atau yang didiskon belum diamortisasi. Nah, yang selanjutnya obligasi yang dilunasi atau dibeli kembali dicatat sebagai pengurang atau obligasi yang boleh diterbitkan. Tujuan substantif dari utang jangka panjang ini meyakini keandalan catatan akuntansi, menjamin saldo, mencerminkan kepentingan direktur, membuktikan kelengkapan transaksi dan saldo, memastikan utang ini benar merupakan klaim kreditur dan menilai kewajaran penilaian dan menilai kewajaran penyajian dan pengungkapan. Nah, ada program pengujian substantif pada prosedur audit awal. Yang pertama, usut saldo utang dari neraca ke buku besar. Yang kedua, hitung ulang saldo akun. Yang ketiga, review mutasi luar biasa. Yang keempat, telusuri saldo awal ke kertas kerja tahun lalu. Yang terakhir, usut posting debit atau kredit jurnal. Nah, ada juga pengajuan analitik. Pengajuan analitik ini hitung rasio terkait utang ditambah total aktiva, nah utang ditambah ekuitas, time interest earned, terus biaya bunga ditambah rata-rata utang, bandingkan hasil dengan data tahun lalu, anggaran dan industri. Adapun pengujian transaksi rincinya ini, usut penerimaan dari penarikan utang jangka panjang, lalu konfirmasi ke bank, lalu periksa dokumen pembayaran pokok dan bunga, periksa jaminan dan polis asuransi, cek kepatuhan terhadap syarat kreditur, dan lalu periksa transaksi telusur bond, lalu verifikasi perhitungan bunga, amortisasi premi, dan utang bunga. Nah, pengujian akun rinci ini siapkan atau minta daftar utang jangka panjangnya, pelajari surat perjanjian kreditnya, lalu periksa apakah penilaian sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia, dan hitung kembali amortisasi premi dan diskonnya. Lalu verifikasi penyajian dan pengungkapannya, ini periksa klasifikasi utang yang segera jatuh tempo, dan pelajari perjanjian utang jangka panjangnya, dan tinjau kelengkapan penjelasan terkait utang di laporan keuangan. Nah, pertemuan 10. Baik, selanjutnya pertemuan 10, di sini ada kertas kerja pemeriksaan. Nah, kertas kerja pemeriksaan yaitu seluruh dokumentasi prosedur audit dan temuan yang dikumpulkan auditor, termasuk berkas dari klien, terus analisa auditor, informasi dari pihak ketiga. Nah, berkas dari klien ini dokumen yang disediakan langsung oleh audit seperti neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisa umur piutang, dan rincian persediaan, serta surat pernyataan pelanggaran. Nah, analisa yang dibuat auditor itu seperti dokumen hasil pekerjaan auditor seperti cost concept, evaluasi internal control, analisa aset tetap, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada berkas dari pihak ketiga. Bukti yang diperoleh melalui konfirmasi eksternal seperti konfirmasi piutang, utang, bank, dan penasehat hukum. Lalu ada jenis kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja dibagi menjadi current file, permanent file, respondents file.
Lalu ada current file. Current file ini berisi data yang hanya digunakan untuk tahun berjalan, program audit atau informasi umum, kertas kerja neraca atau laba rugi, schedule utama, dan catatan pemeriksaan. Nah, ada permanent file ini berisi dokumen permanen yang dipakai dari tahun ke tahun, seperti profil perusahaan, legalitas, cabang, contoh tanda tangan pejabat, kode akun, dan kontak pihak eksternal. Lalu ada respondents file, yaitu berisi seluruh surat menyurat dengan pihak ketiga selama audit. Nah, istilah-istilah audit ini kegiatan umum dalam audit seperti cek, terus scan, comprehend, seperti track, forging, dan testing ataupun cut off. Tujuannya atau fungsi dari kertas kerja pemeriksaan ini mendukung opini auditor, bukti bahwa auditor sesuai dengan standar profesional, nah sumber informasi masa depan, dasar penilaian tim audit, dan pegangan audit tahun berikutnya. Baik, selanjutnya pertemuan 11 itu siklus pendapatan. Siklus pendapatan ini mencakup aktivitas penjualan barang atau jasa dan penerimaan kas transaksi dalam siklus pendapatan. Nah, penjualan kredit ini ada order, persetujuan kredit, penagihan, pencatatan piutang, dan pendapatan pencatatan harga pokok. Lalu penjualan tunai itu ada order, ada penerimaan kas, pengiriman barang, pencatatan kas, pencatatan pendapatan, dan harga pokok. Nah, di sini ada retur penjualan. Retur penjualan ini penerimaan barang retur dan pencatatan retur. Lalu pencadangan kerugian piutang dan penghapusan piutang. Tujuan dari pengujian pengendalian ini yang pertama keberadaban atau keterjadinya, kedua kelengkapan, ketiga kepemilikan dan kewajiban, yang keempat penilaian dan pengalokasian sesuai PABU, yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Nah, materialitas dalam siklus pendapatan ini ada frekuensi transaksi tinggi, ada penilaian pendapatan dan piutang besar berisiko salah saji, ada penerimaan kas dan piutang sangat material. Nah, selanjutnya ada tahapan audit pendapatan. Yang pertama dari review fungsi terkait, mengumpulkan dokumen pemeriksaan catatan akuntansi dan alur sistem, lalu identifikasi salah saji profesional, lalu evaluasi pengendalian internal, dan menyusun dan melaksanakan program audit. Selanjutnya melakukan prosedur analitik atas piutang usaha dan mengevaluasi hasil, menentukan resiko. Baik, selanjutnya ada pertemuan 12 tentang pemeriksaan aset tetap. Nah, sifat dari aset tetap ini tujuan pembeliannya adalah untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak diperjualbelikan. Nah, masa manfaatnya ini tentu lebih dari 1 tahun dan jumlahnya ini cukup material. Nah, jenis aset tetap ini dibedakan menjadi 2, yaitu fixed tangible asset, yaitu aset tetap yang berbentuk, berwujud, dan bisa diraba, contohnya seperti tanah, bangunan, kendaraan, sumber alam. Lalu ada fixed intangible asset, yaitu aset tetap yang tidak berwujud, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, seperti hak cipta, hak paten, dan goodwill. Nah, prosedur awal pemeriksaan aset tetap ini meliputi pelajari dan evaluasi internal kontrol aset tetap, lalu meminta pada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap yang mencakup saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutan. Yang ketiga, periksa voting atau cross voting, lalu cocokkan dengan totalnya, general ledger atau subgeneral ledger, serta cocokkan saldo awal dengan working paper tahun lalu. Nah, selanjutnya periksa voucher penambahan atau pengurangan aset tetap untuk penambahan pemeriksa OPOL atau kelengkapan supporting dokumen. Nah, selanjutnya prosedur lanjutan pemeriksaan aset tetap meliputi periksa apakah aset tetap ini dijadikan sebagai jaminan, periksa apakah komitmen yang dibuat perusahaan untuk membeli dan menjual aset tetap, lalu untuk periksa penambahan apakah ada yang harus ditransfer ke aset tetap. Jika aset tetap diperoleh melalui leasing, periksa
agreement, dan pastikan accounting treatment nya sesuai dengan standar akuntansi leasing. Lalu, periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan argumen kredit, dan periksa penyajian dalam laporan keuangan apakah sesuai dengan PSAK, IFRS, ataupun ETA 13 tentang pemeriksaan siklus ekuitas pemegang saham. Nah, apa sih ekuitas ini? Ekuitas sebagai hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumber yang jelas. Penyajiannya harus dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirinya yang berlaku. Nah, penyajian ekuitas pemegang saham di neraca meliputi modal saham, teaser stok, dan saldo laba. Nah, tujuan utama pemeriksaan ekuitas ini yang pertama memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan ekuitas pemegang saham. Lalu, membuktikan bahwa saldo modal saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadinya transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama 1 tahun yang diaudit. Lalu membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo ekuitas pemegang saham yang disajikan di neraca. Nah, serta membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham dicantumkan di neraca merupakan klaim dari pemilik terhadap aktiva entitas. Nah, beberapa prosedur pemeriksaan yang dilakukan ini meliputi melakukan prosedur audit awal dan saldo akun ekuitas pemegang saham yang akan diuji lebih lanjut. Lalu melakukan prosedur analitik dengan menghitung rasio, memeriksa bukti pendukung pencatatan ke dalam modal saham, lalu memeriksa pencatatan transaksi pengumuman dividen dan pembayaran, lalu mempelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan klien, dan mempelajari note to land rapat pemegang saham dan dewan komisaris, mempelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham, lalu mempelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen, lalu mempelajari kontrak antara klien dan independent register dan transfer agent, lalu mempelajari surat perjanjian penarikan kredit mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen, lalu melakukan analisis terhadap modal saham, lalu mendapat konfirmasi dari independent register atau transfer agent, dan memeriksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham, memeriksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya, menyelidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun laba ditahan, lalu membandingkan penyajian ekuitas pemegang saham di neraca dan dengan prinsip akuntansi diterima oleh umum. Selanjutnya, pertemuan 14, pemeriksaan siklus SDM. Nah, suatu proses sistematik dalam dan formal yang desainnya ini untuk mengukur biaya dan manfaat keseluruhan program manajemen ini pada sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan program manajemen sumber daya manusia tersebut dan dengan kinerja organisasi di masa lalu, kinerja organisasi lain yang dapat dibandingkan efektivitasnya dan tujuan organisasi. Nah, tujuan dari audit SDM ini yang pertama menilai efektivitas SDM, memastikan ketaatan terhadap hukum, kebijakan, peraturan, dan prosedur. Nah, menetapkan pedoman untuk penetapan standar, memperbaiki mutu staf SDM, meningkatkan citra dan fungsi SDM, menilai biaya dan memanfaatkan praktik-praktik SDM, dan menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dengan cara meningkatkannya, merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM, lalu mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Nah, tahapan pelaksanaan proses audit SDM ini meliputi mengkomunikasikan gagasan dan makna audit SDM, mengalihkan personalia dengan berbagai keterampilan, terus mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit, lalu menyiapkan laporan audit bagi para manajer dan evaluasi
departemen, lalu membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi dan memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Nah, selanjutnya data dan metode yang diperlukan ini ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, observasi, pernyataan pada klien, SOP, wawancara pemimpin departemen, dan wawancara pemimpin Departemen SDM dan Personalia. Nah, hasil rekomendasi audit ini memuat temuan dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Temuan-temuan ini bersifat negatif, biasanya dibuat dalam bentuk KDT atau kertas data temuan oleh auditor untuk dijadikan laporan pada institusi auditor. Setelah audit selesai, kertas data temuan ini perlu didapatkan tanggapan dari perusahaan yang diaudit. Tujuannya agar penyimpangan ini yang ditemukan ini dapat dijelaskan penyebabnya dan apa upaya perusahaan di masa yang akan datang sehingga penyimpangan tersebut tidak terulang kembali. Sekian dari saya dari pertemuan 1 dan sampai 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.